Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zidan Ahmad Sofyan min barnamij dirasat al-iqtisadiyah asy-syar'i. Kuliah al-iqtisadiyah al-islami wa idarati al-a'mal. Huna sya'asyrah min an ataf wal badal ma'al anwa'i wal amsalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ataf dan badal. Ataf dan badal. Pembahasan pertama yaitu ataf. Ataf merupakan kata dalam bahasa Arab yang letaknya mengikuti kata lain. Hampir sama seperti naat yang mengikuti man'ut. Ataf ini terletak di belakang mat'uf alaih. Dengan kata lain, ataf adalah kata yang menghubungkan dua kata. Menurut ilmu nahwu, ataf ini berfungsi untuk menyamakan atau menghubungkan. Di samping itu, bentuknya juga haraf. Seperti juga kata sambung dalam bahasa Indonesia. Kata sambung dalam bahasa Indonesia Arab ini juga ada berbagai macam. Contohnya adalah fa yang artinya dan, fa yang artinya lalu, summa yang artinya kemudian, dan lain sebagainya. Huruf-huruf tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu ataf bayan dan ataf masak. Jenis ataf ini terdiri dari 9 huruf. Yang ke satu adalah waw yang artinya dan. Ataf waw ini sangat umum digunakan. Huruf tersebut berfungsi untuk menghubungkan fiil atau kata kerja dengan fiil. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk menghubungkan isim atau kata benda dengan isim. Kedua fiil atau isim tersebut memiliki kedudukan yang sama. Jenis ataf yang kedua yaitu fa, yang artinya lalu atau maka. Atau fa ini dapat menghubungkan dua isim ataupun fiil. Namun, keduanya tidak terjadi pada rentang waktu yang sama. Meski terdapat jarak waktu antara mat'uf dan mat'uf alaih, namun jarak tersebut hanya singkat. Jenis ataf yang ketiga yaitu summa, yang artinya kemudian. Ataf summa ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan ataf fa, yaitu menghubungkan sesuatu yang terjadi pada waktu yang berbeda, akan tetapi jarak waktunya lebih lama. Jenis ataf yang keempat yaitu hatta, yang artinya hingga atau sampai. Kata ini agak jarang dipakai dalam ayat Al-Quran. Dan jenis ataf yang kelima yaitu au, yang artinya atau. Jika dalam bahasa Indonesia, atau au ini berfungsi sebagai kata penghubung pilihan. Kata ini biasanya dapat ditemui dalam kalimat tanya, larangan, atau suruhan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat tersebut dikenal sebagai kalimat insya. Jenis ataf yang keenam ini yaitu am, yang artinya atau sama dengan au. Ataf am ini memiliki arti yang sama dengan ataf au, yaitu atau. Akan tetapi kalimat yang menggunakan ataf am biasanya ditambah dengan persamaan antara dua objek yang dipilih. Jenis ataf yang ketujuh yaitu bal, yang artinya tetapi. Kata ini berfungsi untuk menghubungkan dua hal yang sifatnya berkebalikan. Dalam ataf bal ini, hukum mat'uf alaih atau kata yang diikuti dibatalkan oleh mat'uf, kata yang mengikuti. Jenis ataf yang kedelapan yaitu la, yang artinya bukan. Ataf ini juga memiliki fungsi menghubungkan dua hal yang saling berlawanan. Jenis ataf yang terakhir yaitu lakin, yang artinya akan tetapi.
Kata lakin berfungsi untuk menyatakan pengecualian. Next. Oke, atof ini dibagi menjadi dua jenis atof, yaitu ada atof bayan dan atof nasak. Atof bayan ini jarang digunakan. Meski demikian, teman-teman sekalian tetap harus mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan atof bayan adalah tabi atau kata yang mengikuti, yang hampir seperti naat, yang berfungsi menambah kejelasan kata sebelumnya. Dengan kata lain, huruf ini merupakan tabi yang menjelaskan matbu. Contoh atof bayan yaitu amrin wa abu zaidun jaa. Zaidun jaa. Amrin wa abu zaidun jaa. Arti dari kalimat tersebut adalah telah datang Zaid Abu Amrin. Pada kalimat ini yang merupakan kata bayan tabi atau penjelas adalah amrin wa abu yang berarti Abu Amrin. Sedangkan mubayyan atau kata yang dijelaskan adalah Zaidun. Baik, yang jenis yang kedua yaitu atof nasak. Atof nasak merupakan tabi yang mengekor matbu'nya, akan tetapi dipisahkan oleh salah satu atof. Sehingga sahabat muslim sekalian dapat menemukan mat'uf kata atau kata yang mengikuti dan mat'uf alaih atau kata yang diikuti pada kalimat yang dihubungkan oleh atof nasak. Contoh atof nasak yaitu ishtaraitul manzala wassayarah, yang artinya saya membeli sebuah rumah dan mobil. Nah, atof nasak di sini yaitu menghubungkan dua kata dari manzala wassayarah. Waw ini disebut atof nasak. Nah, lanjut ke contoh-contoh atof dalam ayat Al-Qur'an. Di sini ada dua ayat. Ayat tersebut adalah Al-Imran ayat 111 yang berbunyi la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun, yang artinya mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, contoh atof di sini yaitu ada kata summa la yunsarun. Nah, kata summa ini disebut atof summa. Nah, ayat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yang artinya barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya dan hari akhir. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang badal. Secara harfiah, pengertian badal adalah pengganti. Diambil dari kata badala yabdulu badlan, artinya menggantikan. Sedangkan menurut istilah nahwu, badal adalah tabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya, yang dimaksud oleh hukum atau predikat tanpa perantaraan atau huruf atau apapun. Nah, macam-macam badal ini ada 4 macam. Di antaranya yaitu badal syai min syai, badal badal min kul, badal istimal, dan badal ghalat. Badal syai min syai atau badal kul min kul yakni badal yang sesuai dan cocok dengan mudbal minhunya dalam urusan maknanya. Contoh, ja'a Zaidun akhuka. Zaid sudah datang, yakni saudaramu.
Yang kedua yaitu badal min kul atau badal beberapa dari semuanya. Contoh akal tur roif sulusah. Aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Lafaz sepertiganya adalah badal sebagian saja. Artinya badal tersebut hanya mewakili sebagiannya saja. Maka dari itu dinamakan badal ba'd min kul. Badal yang ketiga yaitu badal ghalat, yaitu yakni badal keliru atau salah. Jadi badal ghalat ini hadir atas dasar kesalahan si pembicara atau mutakalim. Dalam berkata, dia tidak memiliki maksud apa-apa. Sebagaimana ketiga anggota badal di atas. Ia murni karena hendak meralat percakapan yang keliru. Contohnya yaitu ra'aitu Zaidal fars. Aku telah menyaksikan Zaid kuda. Ya, macam badal yang terakhir yaitu badal istimal, yakni badal yang berisi arti bagian dari matbu'nya. Namun dalam urusan maknawi bukan mempunyai sifat materi. Contoh badal istimal. Yang badal istimal yang artinya Zaid telah memberi manfaat kepadaku, yaitu ilmunya. Baik, selanjutnya contoh badal dalam Al-Quran. Nah, contoh badal dalam Al-Quran ini ada 2 ayat. Di antaranya yaitu An-Naba ayat 31 sampai ayat 31 32. Saya ambil di ayat 31-nya yang berbunyi innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba, ayat 31 dan 32. Yang ya kata hadaika merupakan badal dari mafaza dan merupakan badal kul min kul. Contoh yang kedua dari Al-Qur'an yaitu Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi. Kata qital merupakan badal dari syahr dan merupakan badal istimal. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang athof dan badal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.